Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini, hari Kamis tanggal 11 Juni 2026. Dan kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami bersyukur untuk segala berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah memberkati kami, menyertai kami dengan ajaib sepanjang hari ini. Kembali saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-12. Tertulis demikian. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, pohon sequoia atau pohon redwood di California merupakan pohon yang tertinggi di dunia. Bisa mencapai lebih dari 100 meter. Secara logika, pohon setinggi itu membutuhkan akar yang menancap sangat dalam. Sama halnya bangunan yang tinggi membutuhkan fondasi yang dalam. Nah, pohon yang tinggi ini seharusnya punya akar yang juga dalam. Tapi faktanya, akar dari pohon yang paling tinggi di dunia ini sangat dangkal. Hanya sekitar 1-2 meter di bawah tanah. Nah, mengapa pohon yang tinggi ini bisa kuat menghadapi angin, badai, dan berbagai tekanan alam? Rahasianya ternyata adalah bahwa sekalipun akar-akarnya tidak terlalu dalam, tapi akar-akarnya menyebar begitu luas ke samping dan saling terhubung, saling terjalin erat dengan akar dari pohon redwood lainnya. Dan inilah yang membuat pohon ini menjadi kuat. Dalam kehidupan kita sebagai manusia, kalau kita saling mengasihi satu sama lain, maka kita pun akan menjadi kuat. Kalau kasih terjalin antara satu dengan lainnya, dalam keluarga, dalam komunitas, pasti akan ada kekuatan. Dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 12 ini, Tuhan Yesus berkata, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Kasih biasanya dihubungkan dengan perasaan. Kalau kita merasa ada kasih kepada seseorang, maka kita mengasihi orang itu. Tapi kalau tidak ada rasa kasih, kita tidak akan mengasihi. Biasanya itu yang terjadi. Tapi dalam ayat ini, Tuhan Yesus menyatakan satu hal yang berbeda. Kasih menjadi sebuah perintah. Dan sebagai sebuah perintah, maka kasih di sini tidak peduli apapun latar belakang dan kondisi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita harus mengasihi mereka. Kasih di sini sekali lagi adalah sebuah perintah, bukan perasaan. Dalam kehidupan kita, biasanya kita memilih-milih orang untuk kita kasihi. Dan juga ada istilah, tak kenal maka tak sayang. Tapi di sini saudara, perintah Tuhan berbeda. Bukan soal kita kenal atau tidak kenal. Siapapun itu kita perlu mengasihi. Kasih di sini bukan berbicara tentang emosi, perasaan kita, tapi berkaitan dengan komitmen dan tindakan, sikap kita. Karena mengasihi di sini merupakan sebuah perintah, berarti kita tidak perlu bergantung kepada perasaan untuk bisa mengasihi, tapi kita harus bergantung pada firman Tuhan untuk dapat mengasihi orang lain. Untuk mengasihi orang lain, itu butuh ketaatan, bukan emosi. Yaitu ketaatan pada firman Tuhan, bukan mengikuti perasaan kita.
Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu alasan mengapa kita harus mengasihi. Karena Tuhan Yesus telah mengasihi kita. Kalau Tuhan Yesus telah begitu mengasihi kita, orang yang berdosa, yang tidak layak, yang seharusnya binasa, tapi diselamatkan oleh kasih-Nya, maka sudah seharusnya dan sudah sepantasnya kita juga mengasihi orang-orang lain di sekitar kita, mulai dari keluarga kita masing-masing. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu yang memberikan kami pengertian tentang kasih. Kami semua dipanggil untuk mengasihi, karena Engkau telah mengasihi kami. Terlalu sering kami menyandarkan kasih itu pada perasaan kami. Tapi saat ini kami mengerti bahwa kasih adalah sebuah perintah daripada-Mu yang tidak berlandaskan pada kondisi perasaan kami secara emosional, tapi berlandaskan pada firman-Mu yang menuntut ketaatan kami. Kami mau taat ya Tuhan, untuk hidup saling mengasihi satu sama lain. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu, sehingga kehidupan kami memuliakan nama-Mu. Berkatilah kami di sepanjang malam hari ini, dalam istirahat kami. Berikanlah kami tidur nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kami berdoa, memohon lawatan Tuhan atas setiap pergumulan doa, setiap permohonan doa yang disampaikan. Lawatlah ya Tuhan. Ada kesembuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Ada pemulihan, ada kelepasan, ada pertolongan ajaib yang dari Tuhan, yang Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan curahkanlah roh-Mu agar setiap orang percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpinlah kami jadi sempurna seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beristirahat dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.